Tidak langsung berpindah ke surah yang lain. Ya, lupa dia mengucapkan amin. Apakah diulangi? Tidak. Kalau sudah berpindah kepada surah yang lain, tidak perlu dia mengulangi aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kalau minggu kemarin kita mengambil tentang masalah rukun di dalam salat, yaitu kita mengambil masalah rukun berdiri di dalam salat. Sebelumnya kita juga mengambil takbiratul ihram. Maka kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kata Syekh, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat merupakan rukun salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada solat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata beliau, faidah bagi orang yang tidak bisa menghafal bacaan Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Namun hal ini hanya berlaku untuk orang yang telah berusaha sekuat tenaga, tetapi ia tidak juga bisa menghafalnya, atau bagi orang yang ajam dan sejenisnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan kepada kita rukun yang ketiga di dalam salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Para ulama hampir sepakat bahwasanya Al-Fatihah ini rukun dari rukun salat. Apa dalil? Surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari rukun salat adalah hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan tidak sah salatnya siapa saja seorang muslim ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah ini di dalam salat sendiri, dalam salat sendirian merupakan adalah rukun salat munfarid. Hampir ulama sepakat kecuali Abu Hanifah. Hampir semua ulama sepakat Al-Fatihah ini kalau kita dalam salat sendiri, tidak salat berjamaah, merupakan dia rukun di dalam salat. Dan ulama berselisih tentang masalah seseorang membaca Al-Fatihah ketika dia salat berjamaah, khususnya bagi seorang makmum. Khususnya bagi seorang makmum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah wajib seorang makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak? Tentu salat, di dalam salat itu ada
yang jahriyah, ada yang sirriyah. Salat sirriyah hampir ulama mengatakan disuruh membaca Al-Fatihah walaupun berjamaah. Seperti salat zuhur, salat asar, 1 rakaat terakhir di salat maghrib dan 2 rakaat terakhir di salat isya. Ini salat sirriyah. Hampir ulama mengatakan wajib dia membaca Al-Fatihah. Terjadi khilaf yang sangat kuat adalah ketika di dalam salat jahriyah. Apakah salat jahriyah itu seorang makmum wajib membaca? Kalau imam tidak ada iskal. Imam wajib membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah bagi seorang imam. Tapi yang jadi masalah ini adalah salat makmum di salat jahriyah. Apakah mereka wajib membaca Al-Fatihah ataukah tidak wajib? Terjadi khilaf di dalam masalah ini. Ada 2 pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini. Pendapat pertama ada pendapat yang mengatakan tidak wajib membaca Al-Quran di dalam membaca Al-Fatihah di dalam salat berjamaah yang khususnya salat jahriyah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah kata Allah dan diamlah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan dari ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Ini menunjukkan kata mereka, kalau imam itu membaca Al-Quran berarti kita disuruh diam. Di dalam ayat ini dikatakan apabila dibacakan Al-Quran. Artinya ketika imam itu membaca Al-Quran, apa yang harus kita dengarkan? Kita dengarkan. Apalagi kita harus diam. Kalau kita membaca Al-Fatihah juga kata mereka, maka ini kita menyelisihi ayat ini. Kemudian di antara juga dalil yang digunakan bahwasanya ya seorang yang sholat berjamaah maka hendaknya dia wajib membaca disuruh diam adalah mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Kata Nabi, barang siapa memiliki bersolat berimam, ada imamnya ketika dia salat, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Bacaan imam adalah bacaan dia. Artinya makmum tidak perlu baca. Tetapi sayangnya hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Dan juga pernah Nabi SAW menegur ya seorang sahabat ya yang mengatakan ya ketika dia membaca Al-Quran kemudian ditegur oleh Nabi, "Idza qara'a fa ansitu." Kata Nabi, ya, jika seandainya seorang imam itu membaca Al-Quran, hendaklah kalian diam. Ya. Tetapi hadis ini juga hadis yang dinilai cacat oleh para ulama. Di antara dalil yang paling kuat dalam masalah ini adalah ya ayat yang dibacakan, ayat Al-Quran yang dijadikan dalil. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum, baik itu di sholat jahriyah ataukah di sholat sirriyah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian juga mereka juga ya, berdalil ya dengan hadis-hadis yang disuruh kita untuk membaca Al-Quran. Di antaranya ada hadis musii'us shalah. Kata Nabi SAW, "Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka kata mereka hadis-hadis ini menyuruh kita untuk membaca Al-Fatihah. Baik itu di sholat sendirian atau di sholat jamaah. Tidak ada bedanya. Kemudian mereka menjawab dalil dari pendapat yang melarang membaca Al-Fatihah di sholat berjamaah. Mereka menjawab dalil tersebut bahwasanya ayat suci Al-Quran yang dimaksudkan adalah bagi orang yang membaca selain Al-Quran. Maka bagi orang yang membaca selain Al-Quran, maka disuruh diam mendengarkan Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan. Tapi kalau di sana ada yang baca Quran, di sini ada yang baca Quran, maka tidak ada salah satunya disuruh diam.
Maka sebab itu pula kata mereka seorang makmum ketika dia membaca di belakang imamnya yang dia baca adalah Al-Quran. Imam baca Al-Quran, dia juga baca Al-Quran. Maka tidak perlu disuruh diam salah satu sama yang lain. Adapun yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah perbandingan ketika seseorang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka kalau ada di sampingnya baca Al-Quran, di sampingnya tidak baca Al-Quran, maka yang tidak membaca Al-Quran ini disuruh dia untuk membelankan dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Tetapi kalau sama-sama baca Al-Quran, tidak disuruh diam di sampingnya. Terus dia baca. Maka kata mereka kurang tepat penerapan ayat ini, pendalilan untuk pelarangan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Wallahu alam, ini ada dua pendapat yang sangat kuat sekali. Ya. Tetapi perlu digarisbawahi. Ya, perlu digarisbawahi bahwasanya para ulama sepakat dan ini didukil kesepakatan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad, "Ma sami'na ahadan min ahli al-Islam yaqul innal imam idza jahara fil Qur'an la tujzi salatu man khalfahu idza lam yaqra." Kata Imam Ahmad, kami tidak pernah mendengar satupun dari orang yang memeluk agama Islam yang mengatakan bahwasanya imam jika mereka mengeraskan bacaannya tidak sah sholat orang yang di belakangnya jika dia tidak membaca. Kata Imam Ahmad, tidak ada saya ketahui di perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau ada seorang makmum yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang mengeraskan suaranya, maka kata Imam Ahmad tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sholat makmum itu tidak sah karena dia tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini menunjukkan Bapak Ibu, makmum yang mengambil pendapat misalnya, orang yang mengambil pendapat misalnya tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, ulama sepakat sholatnya sah. Sebaliknya juga ulama sepakat orang yang mengambil pendapat wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, sholatnya juga sah. Ya. Sehingga jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan bahwasanya sholatnya nanti batil karena tidak membaca Al-Fatihah. Padahal dia mengikuti salah satu ulama. Atau sebagian lagi membaca Al-Fatihah takut sholatnya tidak diterima. Jangan-jangan ini bid'ah misalnya. Tidak. Karena ini juga mengikuti pendapat para ulama. Dan khilaf semacam ini, khilaf yang sangat kuat di kalangan ahlul ilm. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sunnah ketika kita mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah kita di rakaat yang satu? Misalnya, saya sholat sendiri. Allahu Akbar. Di antara rukun tadi adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian saya ulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Saya ulang-ulang. Ya, bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Apakah disunnahkan demikian? Ataukah tidak disunnahkan demikian? Maka jawabannya adalah tidak disunnahkan seseorang itu mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah di rakaat yang sama. Di rakaat pertama saya baca Al-Fatihah, selesai, kemudian saya ulang lagi ya bacaan Al-Fatihahnya. Maka tidak disunnahkan. Kenapa tidak disunnahkan, Ustaz? Baik. Pertama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak disunnahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi, apakah batal sholatnya? Seseorang yang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Dalam rakaat yang sama. Di rakaat satu, di rakaat pertama dia mengulang Al-Fatihahnya 5 kali misalnya. Selesai dia ulang lagi. Selesai dia ulang lagi 5 kali. Di rakaat satu rakaat saja. Apakah semacam ini disunnahkan? Maka jawabannya tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Oleh karenanya, tetapi dia tidak membatalkan sholat seseorang. Tidak membatalkan sholat seseorang. Karena mengatakan sholat ini batal, itu harus membutuhkan dalil. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan bacaan Al-Fatihah kita itu benar? Ya, ini penting. Ya, seseorang mengetahui bacaan Al-Fatihah itu benar apa tidak. Dari mana dia mengetahuinya? Para ulama menjelaskan Al-Fatihah itu memiliki syarat. Kapan bacaannya itu benar. Dan yang terpenting, orang belajar Al-Quran.
Hal yang pertama kali yang dipelajari oleh orang ketika membaca Al-Quran adalah membaca Al-Fatihah. Makanya kalau antum belajar Al-Quran, maka hal yang pertama kali antum pelajari adalah membaca Al-Fatihah yang benar. Dan ini saran saya bagi ikhwan, akhwat, ummahat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia belum pernah mengaji kepada salah satu ustadz, belum pernah menyetor bacaannya kepada salah satu guru, dan dia otodidak, maka Anda harus setor bacaan Anda tersebut. Khususnya surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Anda tidak tahu Anda salah apa tidak. Ya. Karena Anda dengan ada seorang guru, Anda setorkan bacaan Anda, baru Anda mengetahui Anda salah atau tidak. Kalau sendiri, mandiri, Anda tidak bisa menilai diri Anda sendiri. Perasa bagus, benar sudah. Padahal yang mendengarkan sakitnya luar biasa misalnya. Maka Anda harus menyetorkan. Misalnya ada ummahat pernah membaca Al-Fatihah, bisa hafal membaca surah Al-Fatihah, tapi tidak pernah dia menyetorkan ke ustadz, betul tidak bacaannya, atau menyetorkan ke ustadzah, betul apa tidak bacaannya, maka setorkan. Karena ini penting, seseorang ya membaguskan bacaannya khususnya dalam surah Al-Fatihah. Ya, ini penting sekali ya. Karena ini rukun di dalam salat ya. Kalau seandainya di surah lain Anda salah, ya, maka itu tidak ada masalah. Ya, walaupun ini tidak baik, tapi tidak mempengaruhi kesahan salat Anda. Tapi kalau Al-Fatihahnya salah, maka itu bisa mempengaruhi sah salat kita. Maka ini penting, ya, seseorang mempelajari Al-Fatihah. Maka kalau sekarang ini belum pernah nyetor, cari ustazah. Kalau ummahat, cari ustazah yang pandai, setorkan ustazah. Mohon maaf, ini betul apa tidak bacaan Al-Fatihah saya? Ayo, kata beliau, setorkan. Kalau tidak ada ustazahnya, ustaz yang offline, cari yang online banyak. Ya, belajar online banyak. Ya, maka Al-Fatihah ini wajib, ya harus diperhatikan. Kemudian, kapan bacaan Al-Fatihah kita itu benar? Ya. Bagaimana kita mengetahui bacaan yang kita baca ini, surah Al-Fatihah kita ini benar? Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama, seseorang membaca Al-Fatihah itu harus dengan tasydid. Ya, harus dengan tasydid. Ya, maka wajib kita membaca Al-Fatihah itu harus dengan tasydid. Kapan bacaan Al-Fatihah itu tidak benar? Ketika dia membaca Al-Fatihah itu tidak ditasydidkan, kemudian mengubah makna. Ya, yang seharusnya ada tasydidnya, kemudian tidak kita tasydidkan, kemudian mengubah makna. Maka segala sesuatu yang mengubah makna, ya, adalah itu menjadikan bacaan Al-Fatihah tidak sah. Jadi tidak mentasydidkan kemudian mengubah makna, itu bacaan Al-Fatihah tidak sah. Kalau kesalahannya misalnya dipanjang pendek, ya, bukan masalah tasydid, maka ini bacaannya keliru, tapi insya Allah itu insya Allah sholatnya sah saja. Ini disebut dengan tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia membaca tidak bertasydid, di huruf-huruf yang tidak bertasydid, kemudian ketika dia membaca tidak bertasydid, kemudian mengubah makna, maka ini ya bisa menjadikan sholatnya batal, menjadikan sholatnya tidak sah. Maka ini penting, ya, seseorang mengetahui tempat-tempat yang tasydidkan membaca Al-Fatihah. Ya, pertama itu adalah ketika alhamdulillah, kata lillah, Rabbil alamin, kata Rabb. Ya, ini ada tasydidnya. Ar-Rahman, kata Ar, ya, Ra di sini. Makanya tasydid. Maka ketika dibaca tidak bertasydid kemudian mengubah makna, maka itu bisa menjadikan sholatnya batal. Sebagaimana salah satu pendapat dari madhab Abu Hanifah. Taib, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dikatakan seseorang membaca Al-Fatihah itu benar, selain tadi membaca Al-Fatihahnya benar, tidak mengubah makna, khususnya berkaitan dengan huruf syiddah, huruf yang tasydid. Yang kedua adalah membaca Al-Fatihah itu benar kalau bacaannya continue, tidak terhenti. Atau yang disebut oleh para ulama adalah al-muwalah. Maka seseorang, ya, ketika membaca Al-Fatihah itu tidak boleh, ya, dia berhenti kemudian dalam waktu yang lama.
Contoh misalnya, dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dia. Lama dia berhentinya. Nah, ini bisa menjadikan bacaannya tidak sahih. Dia bisa menjadikan bacaannya tidak benar, ya. Maka seseorang, ya, kalau dia, ya, berhentinya lama, maka kata para ulama disuruh dia mengulangi dari awal. Taib, kalau berhentinya ketika membaca ayat tersebut akibat batuk, akibat bersin misalnya, akibat wahin misalnya, atau akibat menguap misalnya, apakah itu dikasih udzur? Iya, dikasih udzur, tidak ada masalah. Itu disebut dengan faslu yasir, ya, pemisah yang pendek, ya. Tetapi kalau seandainya, ya, pisahnya panjang, berdiamnya panjang, ya, maka ini bisa mempengaruhi sahnya sholat seseorang, mempengaruhi sahnya sholat seseorang. Taib, Ustadz, bagaimana kalau dipisah bacaan Al-Fatihah kita itu terpisah akibat terhenti akibat kita sujud tilawah? Misalnya pian membaca Al-Fatihah misalnya. Ada seseorang membaca atau lagi membaca surah, atau seseorang membaca surah, kemudian dia mendengar sujud tilawah. Kemudian dia sujud. Maka kata para ulama, sujud tilawah itu tidak memutus bacaan. Tidak memutus bacaan. Intinya, kalau Al-Fatihah itu terhenti dari satu ayat ke ayat yang lainnya dalam waktu yang lama, ya, tidak ada uzur syar'i, maka itu bisa menjadikan sholatnya Al-Fatihahnya tidak benar, menjadikan Al-Fatihahnya tidak sahih dia baca. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting seseorang ini, ya, ketika dia membaca Al-Fatihah, ya, hendaknya dia berhenti sesuai dengan uruf. Tidak berhenti dengan begitulah lama, panjang berhentinya. Diamnya berhentinya panjang, diamnya panjang dari satu ayat ke ayat berikutnya. Maka jangan. Maka hendaknya dia menyesuaikan dengan uruf bacaan tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Yang ketiga adalah di antara syarat membaca Al-Fatihah juga bacaan yang benar, tidak boleh seseorang itu tidak tertib membacanya. Membaca surah Al-Fatihahnya tidak tertib. Contoh misalnya, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia baca Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dia Malik Yaumiddin dia dahulukan daripada Ar-Rahmanir Rahim. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Maka ini juga bacaannya tidak sah. Bacaannya tidak sah. Kalau seandainya orang tersebut, ya, membaca surah Al-Fatihah tidak tertib. Kalau seandainya ada seseorang, ya, membaca surah Al-Fatihah, ya, tidak tertib, ya, maka dia harus mengulang bacanya dari awal, ya. Maka orang yang membaca Al-Fatihah, contoh ibu-ibu misalnya, bapak-bapak membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Anda langsung loncat Malik Yaumiddin, baru ingat, tadi ketinggalan Ar-Rahmanir Rahim. Taib. Apa hukumnya ini? Dari mana kita mengulangnya dari awal? Mengulangnya dari Alhamdulillah, bukan dari Ar-Rahman. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau secara tertibnya salah, maka batal bacaannya. Maka dia harus ulang dari awal. Bukan dia ulangnya di waktu yang salah tadi. Beda kalau membaca surah yang lain. Surah lain kalau kita salah, ulang dari yang salah tadi. Tapi kalau Al-Fatihah tidak. Kalau yang salahnya misalnya, seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia langsung membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, baru dia baca iyyaka na'budu. Keliru tertibnya, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia membaca dari iyyaka na'budu? Tidak. Kita katakan Anda harus mengulang dari bacaan Alhamdulillah. Kenapa? Karena tertib yang salah, ya.
tertib salah di dalam membaca Al-Fatihah itu membatalkan bacaan Al-Fatihah. Membatalkan bacaan Al-Fatihah. Maka dia mengulangnya harus dari awal. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun selain surah Al-Fatihah, ya, selain surah Al-Fatihah, kalau seandainya ada seseorang membaca tertib ayatnya berbeda, maka juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tetapi mengulangnya bukan dari awal. Kemudian yang kedua, orang yang membaca surah tidak berurutan. Boleh tidak kita membaca surah itu tidak berurutan? Contoh, saya sholat membaca surah An-Nas terlebih dahulu, baru surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama saya membaca surah An-Nas. Di rakaat kedua saya baru baca surah Al-Ikhlas. Ini tidak berurutan. Seharusnya yang pertama itu adalah Al-Ikhlas, baru surah An-Nas. Apa hukumnya? Maka kata para ulama, kalau surah itu tidak berurutan tidak ada masalah. Yang penting ayatnya berurutan tertib. Tapi kalau surah di dalam sholat kita membacanya tidak berurutan maka tidak mengapa. Anda baca surah Ali Imran terlebih dahulu, baru surah Al-Baqarah setelahnya, maka tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah beliau sholat, beliau tidak berurutan ketika membaca surah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah, kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل Imran فقرأها." Dari Hudzaifah beliau mengatakan, pernah saya sholat bersama Nabi SAW suatu malam. Kemudian Nabi SAW membuka surah Al-Baqarah. Kemudian kata Hudzaifah, beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Ternyata Nabi lewat, tidak ruku. Ya. Kemudian ya, beliau membaca surah Al-Baqarah itu pada satu rakaat. Famadha. Kemudian kata saya, dia akan ruku. Ya. Maka Nabi pun tidak ruku. Ya. Kemudian Nabi membaca surah An-Nisa. Baru setelah itu Nabi membaca surah Ali Imran. Lihat, di sini Nabi SAW mendahulukan baca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran. Seharusnya Ali Imran terlebih dahulu baru An-Nisa. Tapi Nabi di sini membaca An-Nisa terlebih dahulu baru Ali Imran. Di sini Nabi tidak tertib membaca surahnya. Ini menunjukkan membaca antar surah tidak tertib tidak ada masalah. Tapi ayat di dalam satu surah harus tertib bacaannya. Tidak boleh dilungkahi atau tidak boleh diloncati, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan kalau itu terjadi di Al-Fatihah, maka ya sholatnya menjadi batal. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di sini Syekh menyinggung tentang masalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Ketika orang itu tidak sanggup, tidak bisa membaca Al-Fatihah, apa yang beliau lakukan? Di sini kita ada dua permasalahan. Contoh adalah orang bisu. Orang bisu ketika dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Orang bisu ketika dia tidak bisa ya membaca surah Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ya menggerakkan mulutnya atau seperti apa? Orang bisu ini. Para ulama mengatakan kalau ada orang bisu di dalam salat, mungkin dia juga tuli, dia tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, apakah dia disuruh tidak salat? Kita katakan tidak. Dia tetap salat. Disuruh dia salat. Walaupun dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, minimal disuruh dia berdiri. Minimal disuruh dia berdiri. Maka salat itu tidak gugur bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Salat tetap ditegakkan, tetap dilaksanakan walaupun orang tersebut tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah
orang yang selain bisu tidak bisa baca Al-Fatihah. Ya. Seperti siapa? Seperti misalnya orang di pedalaman belum pernah belajar agama dan dia tidak pernah diajari bacaan Al-Fatihah sehingga dia tidak hafal. Ya. Atau orang yang baru masuk Islam. Ya, orang baru masuk Islam. Kemudian dia tidak hafal bacaan Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tidak salat atau seperti apa? Ataukah dia berdiam saja? Ya, ikut salat tapi tidak membaca sesuatu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan di dalam salat itu ya seseorang itu berdiam kecuali untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi di dalam salat itu tidak boleh kita berdiam kecuali untuk mendengarkan Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan waqimus sholata lidzikri, kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Oleh karena itu keliru orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah kemudian dia diam di dalam salatnya, tidak membaca sesuatu. Makanya kata para ulama, orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah maka dia ganti dengan zikir. Dia ganti dengan zikir. Ya. Apa zikirnya? Adalah sebagaimana datang dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Anna rajulan, kata Abdullah ibn Abi Aufa, anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, inni la astati' akhudha shay'an min al-Qur'an. Fa'allimni ma yuzzi'uni. Qal, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dari Abdullah bin Aufa, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup ya menghafal sesuatu dari Al-Quran. Fa'allimni ma yuzzi'uni, ajari aku apa yang menjadikan aku itu sudah cukup untuk sholat. Artinya kalau ajari aku suatu bacaan yang dikatakan bacaan ini sudah dikatakan sah sholatku. Kemudian kata Nabi SAW, qul subhanallah, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Nabi, katakan ini, maka ini sudah cukup menggantikan Al-Fatihah bagi orang yang tidak mampu membacanya, bagi orang yang tidak sanggup menghafalnya. Karena Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faktor orang itu tidak sanggup membaca Al-Fatihah. Pertama, karena dia baru masuk Islam, belum dia hafal. Maka sementara dia belum hafal, dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini sementara dia belum hafal. Atau faktor orang tersebut di pedalaman, tidak ada yang mengajari dia. Dia tidak hafal juga, maka diajarkan. Atau orang tersebut sudah tua, agak pikun dia. Ya, mulai agak lupa. Al-Fatihah dia lupa, tapi zikir ini dia tidak lupa. Kalau panjang dia tidak bisa. Tapi kalau pendeknya seperti ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, dia ingat. Ya, dia tidak lupa. Maka ajari ini. Ya, karena ada faktor yang menyebabkan orang itu kadang tidak bisa membaca Al-Fatihah, atau orang itu terkena stroke misalnya di kepalanya sehingga banyak memori dia hilang. Ya, dia tidak bisa mengingat banyak bacaan. Ya, dia bisa mengingatnya yang pendek-pendek semacam ini. Maka ajari ini. Ya, ajari zikir semacam ini, dan ini pengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak sanggup, tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya ada orang dia tidak hafal Al-Fatihah secara sempurna, tapi hafalnya 3 ayat, 4 ayat. Dia hafalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hafalnya 4 ayat itu saja. Apakah dia membaca Al-Fatihah ataukah dia ganti dengan zikir? Ada seseorang dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Yang dia hafal cuma 3 ayat atau 4 ayat. Apakah dia mengganti dengan zikir ataukah dia mencukupkan Al-Fatihah yang dia baca? Maka kita katakan bagi yang tidak hafal surah Al-Fatihah,
yang dia hafal cuma 3 ayat dan 4 ayat, maka tidak perlu dia ganti dengan zikir. Dia tetap dia baca Al-Fatihah tersebut. Tetap dia baca surah Al-Fatihah tersebut walaupun 3 ayat. Ya. Dan tidak perlu dia ganti dengan zikir. Maka dia baca apa yang dia hafal dari surah Al-Fatihah. Taib. Ustaz, dia tidak hafal sama sekali surah Al-Fatihah. Tidak ada hafalannya surah Al-Fatihah. Tetapi dia ada hafalan dari Al-Quran. Dia hafal surah Al-Ikhlas misalnya. Tapi dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Taib. Ketika dia salat, haruskah dia membaca surah Al-Ikhlas, ganti surah Al-Fatihah? Ataukah zikir yang kita katakan tadi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah? Ataukah dia membaca Al-Quran? Maka kata para ulama di sini, kalau seandainya seseorang itu ada dia hafalan dari Al-Quranul Karim, ya, ada dia hafalan dari Al-Quranul Karim, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Itu lebih utama kata para ulama daripada zikir. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan waqimus sholata lidzikri. Kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan zikir dari Al-Quran itu seutama-utama zikir. Sebaik-baik zikir itu yang datang dari Al-Qur'anu Al-Karim. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang yang tidak hafal Al-Fatihah tapi dia hafal surah yang lain, apakah dia ganti dengan bacaan surah yang lain? Iya. Ataukah dia mencukupkan zikir tadi? Tidak. Dia ganti dengan surah yang lain. Kenapa? Karena bacaan Quran itu lebih utama kata para ulama. Bacaan Al-Quran itu lebih utama. Ya. Maka diganti yang lebih afdal. Adapun perkataan Nabi sallam, ya, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, ini bagi sama sekali tidak hafal dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka ini orang yang tidak hafal sama sekali baca zikirnya ini. Tapi kalau dia ada hafalan dari surah selain Al-Fatihah, maka dia baca surah tersebut. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya orang ini tidak hafal juga zikir ini. Zikir yang disebutkan tadi, dia tidak hafal Al-Fatihah, tidak hafal juga di zikirnya. Ustaz, bolehlah diganti dengan Allahu Akbar aja. Dia bacanya Allahu Akbar karena ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kenapa? Karena dia tidak hafal zikirnya. Atau dia hafalnya subhanallah saja, subhanallah, subhanallah. Boleh tidak dia ganti dengan demikian? Atau dia ganti dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Atau dia ganti dengan doa masuk masjid misalnya. Ya. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dia tidak hafal. Hafalnya doa-doa itu. Doa ini dia tidak hafal. Boleh enggak dia ganti dengan doa tersebut? Dengan zikir yang lain? Jawabannya tidak boleh. Maka zikir yang diajarkan oleh Nabi tidak boleh diganti dengan yang lain. Karena zikir itu ada dua. Ya, ada zikir itu sifatnya mutlak. Dan ada zikir itu sifatnya muqayyad. Zikir yang mutlak itu tidak boleh diganti dengan, ya, zikir muqayyad itu tidak boleh diganti, ya, dengan zikir yang lain, ya, karena zikir itu sifatnya adalah ta'abbudi. Tidak boleh kita menggantinya dengan surah yang lain. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ada seorang sahabat. Ketika salah satu sahabat ini dia tidur, dia membaca doa tidur yang diajarkan oleh Nabi. Dia membaca amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dia ganti di sini kata Nabi dengan rasul. Kata dia wa bi rasulikal ladzi arsalta. Sebetulnya yang benar adalah wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Tapi dia ganti kata Nabi dengan rasul. Ditegur oleh Nabi, "Qul wa bi nabiyikal ladzi arsalta." Kata Nabi, katakan wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Yaitu dengan Nabi yang diutus. Padahal kalimat Rasul dan Nabi itu tidak jauh maknanya. Tidak jauh maknanya. Sebagian ulama mengatakan Rasul dan Nabi itu maknanya sama. Tapi ini ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mendatangkan lafaz yang berbeda. Padahal dari sisi makna memiliki kemirifan. Makanya kata para ulama, zikir yang ditentukan oleh Nabi itu tidak boleh diganti. Ya, zikir yang ditentukan oleh Nabi, lafaznya, waktunya, tempatnya, kapan, itu tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti dengan apapun. Maka suatu kesalahan orang-orang itu mengubah zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu pula di dalam bacaan Al-Fatihah. Ketika Nabi menyebutkan zikirnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, maka tidak boleh diganti dengan ya zikir yang lain. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, ya, kalau seandainya orang tersebut dia tidak bisa baca Al-Fatihah dan dia tidak bisa baca zikir yang diajarkan, tapi dia tadi kita katakan dia hafal satu surah, misalnya dia hafal surah Al-Ikhlas. Taib. Surah Al-Ikhlas ini lebih pendek daripada surah Al-Fatihah. Taib. Kalau seandainya dia hafalnya surah Al-Ikhlas, kita katakan tadi boleh apa tidak? Boleh. Dia ganti Al-Fatihahnya dengan surah Al-Ikhlas bagi orang yang tidak mampu. Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Abdullah bin Awfa, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup ya menghafal sesuatu dari Al-Quran. Fa'allimni ma yuzzi'uni. Ajari aku apa yang menjadikan aku itu sudah cukup untuk sholat. Artinya, kalau ajari aku suatu bacaan yang dikatakan bacaan ini sudah dikatakan sah sholatku. Kemudian, kata Nabi SAW, Qul subhanallah. Katakanlah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, katakan ini. Maka ini sudah cukup menggantikan Al-Fatihah bagi orang yang tidak mampu membacanya, bagi orang yang tidak sanggup menghafalnya. Karena Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faktor orang itu tidak sanggup membaca Al-Fatihah. Pertama, karena dia baru masuk Islam, belum dia hafal. Maka sementara dia belum hafal, dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini sementara dia belum hafal. Atau faktor orang tersebut di pedalaman. Tidak ada yang mengajari dia. Dia tidak hafal juga, maka diajarkan. Atau orang tersebut sudah tua, agak pikun dia. Ya, mulai agak lupa. Al-Fatihah dia lupa, tapi zikir ini dia tidak lupa. Kalau panjang dia tidak bisa. Tapi kalau pendeknya seperti ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, dia ingat. Ya, dia tidak lupa. Maka ajari ini. Ya, karena ada faktor yang menyebabkan orang itu kadang tidak bisa membaca Al-Fatihah, atau orang itu terkena stroke misalnya di kepalanya sehingga banyak memori dia hilang. Ya, dia tidak bisa mengingat banyak bacaan. Ya, dia bisa mengingatnya yang pendek-pendek semacam ini. Maka ajari ini. Ya, ajari zikir semacam ini. Dan ini pengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak sanggup, tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya ada orang dia tidak hafal Al-Fatihah secara sempurna, tapi hafalnya 3 ayat, 4 ayat. Dia hafalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hafalnya 4 ayat itu saja. Apakah dia membaca Al-Fatihah ataukah dia ganti dengan zikir? Ada seseorang dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Yang dia hafal cuma 3 ayat atau 4 ayat. Apakah dia mengganti dengan zikir ataukah dia mencukupkan Al-Fatihah yang dia baca? Maka kita katakan bagi yang tidak hafal surah Al-Fatihah, yang dia hafal cuma 3 ayat dan 4 ayat, maka tidak perlu dia ganti dengan zikir. Dia tetap dia baca Al-Fatihah tersebut, tetap dia baca surah Al-Fatihah tersebut walaupun 3 ayat. Ya. Dan tidak perlu dia ganti dengan zikir. Maka dia baca apa yang dia hafal dari surah Al-Fatihah. Taib. Ustadz, dia tidak hafal sama sekali surah Al-Fatihah. Tidak ada hafalannya surah Al-Fatihah. Tetapi dia ada hafalan dari Al-Quran. Dia hafal surah Al-Ikhlas misalnya. Tapi dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Taib. Ketika dia salat,
Haruskah dia membaca surah Al-Ikhlas, ganti surah Al-Fatihah? Ataukah zikir yang kita katakan tadi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah? Ataukah dia membaca Al-Quran? Maka kata para ulama di sini, kalau seandainya seseorang itu ada dia hafalan dari Al-Quranul Karim, ya, ada dia hafalan dari Al-Quranul Karim, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Itu lebih utama kata para ulama daripada zikir. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan waqimus sholata lidzikri. Kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan zikir dari Al-Quran itu seutama-utama zikir. Sebaik-baik zikir itu yang datang dari Al-Quranu Al-Karim. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang yang tidak hafal Al-Fatihah tapi dia hafal surah yang lain, apakah dia ganti dengan bacaan surah yang lain? Iya. Ataukah dia mencukupkan zikir tadi? Tidak. Dia ganti dengan surah yang lain. Kenapa? Karena bacaan Quran itu lebih utama, kata para ulama. Bacaan Al-Quran itu lebih utama. Ya. Maka diganti yang lebih afdal. Adapun perkataan Nabi sallam, ya, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ini bagi sama sekali tidak hafal dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Makanya orang yang tidak hafal sama sekali baca zikirnya ini. Tapi kalau dia ada hafalan dari surah selain Al-Fatihah, maka dia baca surah tersebut. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya orang ini tidak hafal juga zikir ini. Zikir yang disebutkan tadi, dia tidak hafal Al-Fatihah, tidak hafal juga di zikirnya. Ustaz, bolehlah diganti dengan Allahu Akbar aja. Dia bacanya Allahu Akbar karena ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena dia tidak hafal zikirnya. Atau dia hafalnya subhanallah saja, subhanallah, subhanallah. Boleh tidak dia ganti dengan demikian? Atau dia ganti dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Atau dia ganti dengan doa masuk masjid misalnya. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia tidak hafal. Hafalnya doa-doa itu. Doa ini dia tidak hafal. Boleh nggak dia ganti dengan doa tersebut? Dengan zikir yang lain? Jawabannya tidak boleh. Maka zikir yang diajarkan oleh Nabi tidak boleh diganti dengan yang lain. Karena zikir itu ada dua. Ya, ada zikir itu sifatnya mutlak. Dan ada zikir itu sifatnya muqayyad. Zikir yang mutlak itu tidak boleh diganti dengan, ya, zikir muqayyad itu tidak boleh diganti, ya, dengan artinya. Ahlul ilmu mengatakan amin itu artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Ketika Anda mengatakan amin, maka itu artinya ya Allah astajib. Kabulkan. Ya Allah kabulkan doaku. Sebagian ulama mengatakan, ya, amin itu adalah nama dari nama Allah. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya amin itu adalah maknanya ya Allah kabulkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Fatihah ini, ya, disunnahkan kita membaca amin ini. Karena ini sunnah, ya, sunnah. Dan keutamaannya sangat banyak. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, dalam hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan, "Idza ammana al-imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-malaikah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi SAW, jika seorang imam, ya, mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, kata Nabi SAW. Sesungguhnya barang siapa aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini di antara keutamaan, ya. Seseorang membaca amin, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca amin ini tidak hanya di dalam salat saja. Di luar salat pun disunnahkan. Ketika Anda membaca Al-Fatihah, selesai membaca Al-Fatihah juga Anda disunnahkan untuk mengucapkan amin. Tidak hanya di dalam salat. Di luar salat pun kita disunnahkan untuk membaca amin. Kenapa Ustaz di luar salat disunnahkan? Apa dalilnya? Kalau di dalam salat diperbolehkan, maka di luarnya lebih-lebih lagi. Karena di dalam salat itu tidak boleh orang membaca kecuali
Al-Quran dan zikir. Di dalam sholat itu ketat. Kalau di dalam sholat diperbolehkan baca amin, di luar sholat lebih-lebih lagi boleh. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ini siapa yang mengucapkan amin ini? Imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Maka orang yang sholat sendiri, baik dia jadi seorang sholat sendiri, atau baik dia jadi seorang imam, atau dia jadi seorang makmum, disunnahkan dia mengucapkan amin. Dan disunnahkan aminnya makmum itu berbarengan dengan aminnya imam. Disunnahkan aminnya makmum itu berbarengan dengan aminnya imam. Ya. Kata para ulama, tidak ada sesuatu perbuatan di dalam sholat yang berbarengan yang dilakukan oleh seorang imam, yang dilakukan oleh seorang makmum kecuali amin. Maka ketika Anda di dalam sholat, ya, maka berbarengan aminnya dengan amin imam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imam fa aminu." Kata fa ini adalah kata ulama bukan ditakkid, tapi adalah jika jika seorang imam mengucapkan amin, maka ikutilah dengan amin. Artinya bersamaan, bukan setelah imam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ini ya, kapan dia dikeraskan, kapan dia dipelankan. Maka ucapan amin ini mengikuti bacaan. Kalau bacaannya itu sir, maka aminnya juga dipelankan. Kalau bacaannya itu jahar, maka aminnya dikeraskan. Baik Ustaz. Kalau seandainya ada imam membaca di waktu zuhur, Al-Fatihahnya sing nyaringan misalnya. Baik. Boleh tidak seorang imam baca Al-Fatihah di waktu zuhur sing nyaringan? Boleh, tapi menyelisih sunnah. Tapi dia tidak berdosa, boleh. Taib. Kalau ada imam membaca di sholat duhur Al-Fatihah sing nyaringan, kemudian dia mengatakan amin, dia mengatakan demikian. Kemudian apakah makmumnya berdiaman apa mengeraskan juga bacaannya? Maka kita keraskan bacaannya. Karena amin itu mengikuti bacaan. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, ya, seorang mengucapkan amin itu mengikuti bacaan. Dan terakhir permasalahan amin ini adalah kalau kita tidak mendengar bacaan imam di suatu masjid, Anda sholat di masjid, mati lampu, yang di belakang kadang mendengar bacaan Al-Fatihah imam, ya, dan sudah tahu kira-kira imam ini sudah selesai Al-Fatihah, apakah dia mengucapkan amin? Apakah dia keraskan? Jawabannya tidak. Kalau dia tidak mendengar bacaan imam, apakah dia keraskan? Tidak. Tetapi dia sirkan, ya, dia pelankan bacaan aminnya. Kenapa? Karena dia tidak mendengar bacaan amin imam. Ya, maka kata para ulama amin itu mengikuti bacaan. Taib. Kalau seandainya ada seseorang ketinggalan amin, ya, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu baca waladhdallin. Setelah itu kita mengucapkan amin, tapi dia kelupaan menghayal. Ya, imam dia menghayal lagi besar ikan non bini. Tidak langsung berpindah ke surah yang lain. Ya, lupa dia mengucapkan amin. Apakah diulangi? Tidak. Kalau sudah berpindah kepada surah yang lain, tidak perlu dia mengulangi aminnya. Ya sudah, selesai, berarti habis dah. Ya, dan sholatnya tetap sah karena amin itu sunnah. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab, ya, kalau ada yang bertanya silahkan. Ada dari online? Online ada? Nggak ada? Ada. Oh ya. Ini. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Imam musala dekat rumah orang tua saya saat membaca huruf ra selalu menyebutnya dengan ra, dengan mulut terbuka. Contoh saat membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia contohkan seperti ini ya. Saya baca di sini. Seharusnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dia nyontohkan di sini. Seharusnya bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Apakah bacaan imam tersebut tidak mengubah makna? Ya, apakah sah sholatnya tersebut? Ia tidak mengubah makna. Itu karena dia tidak menebalkan. Ya, jadi tipis ya.
terlalu tipis ya, dan itu salah ya, dan terlalu imalah, ra ya, imalah. Sholatnya sah ya, sholatnya sah, tetapi di situ ada salah dia dalam membaca. Tapi sholatnya sholat sah saja, tidak mengapa, tidak mengubah makna. Assalamualaikum Ustaz, surah apa saja yang disunahkan untuk dibaca setiap hari? Siang apa dan malam apa? Tidak ada surah tertentu yang dibaca kecuali ketika tidur. Seseorang membaca akhir di dalam surah Al-Baqarah, kemudian membaca ayatul kursi, ya itu saja. Ya, dan juga dikit-dikit setelah salat yang membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, dan itu saja yang disunahkan. Adapun secara khusus tidak ada, ya tidak ada, ya kecuali surah-surah yang saya sebutkan tadi. Adapun di rumah kita disuruh untuk memperbanyak baca surah Al-Baqarah, ya, karena dalam surah Al-Baqarah ketika rumah dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Taib. Pertanyaan yang Afwan di luar tema, ibu saya menyuruh tinggal di rumahnya karena beliau tinggal sendirian. Sedangkan istri mau tinggal di sana, tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya harus dapur sendiri. Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Ya kalau seandainya suaminya mengizinkan, maka tidak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya suami tidak mengizinkan, istri harus taat. Harus taat terhadap suaminya. Dan dia harus bersabar terhadap mertuanya yang mungkin akhlaknya mungkin kurang baik terhadapnya. Dia harus bersabar, wajib dia bersabar. Seorang istri harus bersabar dengan mintuha. Ya, kenapa? Wajib dia bersabar. Dan wajar mintuha itu kadang itu cemburu, wajar mintuha itu mungkin agak dia kasar sama menantunya. Kenapa? Karena dia mungkin dia melihat melayani anaknya seperti dia. Karena seorang ibu itu selalu dia menganggap menantunya ini harus seperti dia melayani anaknya. Bisa jadi dia marah dengan demikian. Namanya seorang wanita dia harus sabar terhadap orang tua, dan itu juga bagian dari akhlak. Dari akhlak. Ulun dibambainya terus, sabar Anda. Itu adalah ibu suami Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Anda berbakti kepada suami Anda. Dengan Anda sabar kepada mintuha Anda, itu tanda Anda berbakti kepada suami Anda. Ya. Maka seorang wanita harus sabar dalam masalah ini. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Apakah perintah untuk mengulang sholat tadi berlaku global? Kemudian jika memang lebih baik bagaimana jika seorang merutinkan melakukannya, misalkan dia sholat terlebih dahulu di rumah kemudian sholat kembali ke masjid? Ya tidak. Kalau dirutinkan ya agar sholatnya 2 kali, sholat subuhnya 2 kali, sholat di rumah dulu sholat subuh, nanti ke masjid lagi sholat, tidak. Ini kalau pas terdapat. Sudah sholat kebetulan di masjid lain, pas terdapat lagi di masjid lain kita masuk, masih sembahyang. Bukan sengaja dirutinkan, bahkan ini tidak boleh kalau sengaja dirutinkan. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.